Setiap brand owner pasti pengen brandnya itu berada di level cult ya, cult brand. Ini adalah level di mana brand digilai, dibeli dengan harga berapapun, ditunggu-tunggu konsumen, bahkan launch produknya biasanya bikin antri mengular sampai orang-orang bahkan nginep. Nah, brand di level ini punya konsumen yang udah seperti die hard fans, jadi udah bukan lagi consumer tapi udah fans yang cenderung fanatik. Mereka akan mati-matian membela kapanpun brand ini dicela atau diserang sama haters. Pertanyaannya, gimana brand bisa berada di level cult? Apa yang harus dilakukan? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Tahukah Anda bahwa secara experience mengendarai Harley Davidson tuh sebenarnya kan nggak nyaman-nyaman banget ya. Motornya berat, panas yang dihasilkan dari sesi yang begitu besar itu cukup bikin kita berkeringetan, apalagi kalau di Indonesia ya. Terus dengan macetnya, pakai Harley Davidson udah berat, temperatur mesinnya panas. Terus ketika macet itu kan temperatur pasti naik, makin naik gitu ya. Ditambah getaran mesin yang luar biasa. Kita juga tahu gimana Apple juga punya broken experience di beberapa area. Gimana MacBook Apple itu selalu membutuhkan converter untuk terhubung ke berbagai perangkat, mulai dari proyektor, kabelan, dan lain sebagainya. Belum lagi iPhone lama yang punya colokan charger lighting yang unik banget, cuma ada yang punya gitu, nggak dipakai sama smartphone apapun. Jadi kita harus punya charger sendiri dan nggak bisa pinjam charger USB punya handphone lain gitu ya, punya smartphone lain. Kita juga lihat ada perdebatan yang sering terjadi di antara dua pengguna brand yang berbeda. Kalau di fotografi, Canon sama Nikon dulu, sekarang mulai sama Sony gitu kan. Seolah-olah ini jadi kayak agama, sampai orang gontok-gontokan berantem gara-gara itu. Begitu juga dengan Yamaha dan Honda di ranah sepeda motor. Di gadget ada Apple sama Samsung. Itulah yang kejadian ketika brand udah ada di level cult. Kelemahannya tidak lagi menjadi kelemahan, tidak jadi halangan untuk fan. Untuk cinta mati sama brand tersebut, bukan saja mereka fokus pada kelebihannya doang dan memikirkan kekurangannya, tapi nggak sedikit yang menganggap kekurangannya itu justru sebagai identitas unik yang bikin mereka bangga. Gitu. Kalau anak-anak Harley bilang this is Harley man, ya harus berat, ya harus berisik, ya harus panas gitu ya. Jadi brand di level cult itu punya banyak keuntungan lainnya gitu ya, banyak banget. Nah, misalnya brand di level ini memiliki konsumen yang nggak price sensitif. Mereka rela untuk ngeluarin uang banyak bahkan untuk sesuatu yang sebenarnya kalau secara value nggak menarik bagi orang lain. Mereka bisa disebut sebagai penganut ketimbang pembeli karena mereka membelinya juga dengan penuh keyakinan, dan brand-brand di level cult ini sering terlihat sebagai agama ketimbang terlihat sebagai sebuah brand atau produk. Maka dari itu, agama-agama pun juga sebenarnya kita bisa lihat dalam tanda kutip sebagai brand gitu ya, karena dibela mati-matian oleh pemeluknya, karena pengikutnya memilih atas dasar keyakinan. Nah, sama seperti agama, brand cult juga bukan sekedar produk atau jasa. Brand cult adalah soal identity. Maka dari itu ketika brandnya dicela, maka mereka melihatnya sebagai penghinaan terhadap identitas mereka. Nah, penjelasan mengenai bagaimana untuk bisa membangun brand hingga ke level cult cukup panjang ya. Saya pernah bahas dulu di episode awal gitu ya. Saya kan pernah membuat satu framework namanya brand hierarchy. Saya tulis di buku saya dan pernah saya bahas di episode-episode awal. Tapi kali ini saya ingin share satu cara yang menurut saya bisa ngebantu numbuhin bibit-bibit cult dan juga memberi banyak benefit untuk brand. Hal ini tuh saya temuin di akhir tahun lalu ketika saya berlibur ke Jerman. Untuk kesekian kalinya saya ke Jerman dan kesekian kalinya saya mengunjung museum yang ini gitu ya. Tapi museum yang kali ini berbeda gitu ya. Saya mengunjungi 3 museum sekaligus. BMW Museum di kota Munchen, Mercedes Museum, dan Porsche Museum di kota Stuttgart gitu ya. Nah, apa menariknya dari ketiga museum ini? Orang Indonesia itu kan nggak suka museum gitu ya. Tapi 3 ini amat sangat menarik. Jadi di dalam museum ini kita bisa melihat berbagai macam mobil buatan brand-brand tersebut, baik yang masih diproduksi sampai yang udah nggak pernah diproduksi. Jadi ini bukan sekedar pameran mobil biasa, tapi experience-nya dipikirkan sedemikian rupa sehingga ada cerita di balik setiap mobil di sana. Mereka juga cerita milestone gimana perusahaan tersebut berdiri, mengalami naik turun, mendapat achievement gitu ya, termasuk berbagai macam tantangan gitu, mulai dari perang dunia, krisis ekonomi, terpaksa merger dengan brand lain, dan juga banyak cerita tentang momen-momen penting dunia yang melatar belakangi sejarah mereka gitu ya. Nah, hal ini dibawakan dengan amat sangat menarik. Jadi baik melalui mobil yang dipajang, mereka bikin diorama dan penjelasan di sekitarnya, dan juga fasilitas audio explainer berupa gadget
mirip smartphone yang terhubung dengan headphone. Nah, device tersebut bisa mendeteksi kita lagi ada di mana dan secara otomatis nampilin cerita yang berhubungan dengan bagian display di area itu. Nah, device-nya itu terhubung dengan lanyard keren berlogo brand mereka ya. Entah itu BMW, Mercedes, atau Porsche gitu ya. Yang di akhir tour kita boleh memiliki lanyard tersebut. Jadi ya keren juga kan gitu ya. Nah, mereka mengemas museum mereka masing-masing secara all out. Desain bangunannya futuristik, interior yang modern, nyaman, serta berbagai macam experience di mana orang bisa mencobanya. Mulai dari bermain game interaktif, photo booth, merchandise store, sampai kafe tempat makan yang amat sangat menarik juga gitu ya. Nah, apa yang menarik dari sini? Dari sisi perspektif brand dan marketing. Yang pertama storytelling. Nobody like to read ads, people like to read whatever interested to them. Sometimes it's an ad. Nggak ada orang yang suka lihat iklan. Orang suka ngelihat sesuatu yang menarik buat mereka. Kadang-kadang itu iklan. Nah, museum ini adalah cara storytelling yang amat sangat baik. Ini adalah kesempatan di mana konsumen dengan sukarela mendengarkan cerita tentang brand yang bersangkutan. Dan kekuatan cerita sudah terbukti mampu meningkatkan ketertarikan. Cerita mampu mengaktifkan lebih banyak bagian di otak karena membawa pikiran untuk merekonstruksi cerita tersebut di otak gitu ya. Dan semakin banyak bagian otak yang terlibat, secara partisipatif lebih kuat juga memori yang terbangun dan lebih kuat juga ketertarikan terhadap subjek dalam cerita tersebut termasuk brandnya. Hal ini pula yang membuat banyak pasangan memilih bioskop sebagai tempat berkencan favorit walaupun mereka tidak tahu teori ini. Tapi orang-orang yang udah berbagi cerita bersama, termasuk walaupun ceritanya nggak harus cerita kita, cerita yang kita tonton gitu ya, itu akan punya keterikatan lebih gitu. Maka dari itu pula kita yang sudah berbagi momen susah dan senang bersama punya keterikatan lebih, termasuk gimana ibu yang ngebesarin anaknya sendiri tanpa bantuan babysitter itu punya keterikatan lebih dengan anaknya ketimbang ibu yang membesarkan anaknya dengan bantuan babysitter. Karena itu pula mahasiswa yang ikut ospek itu punya keterikatan lebih baik dengan teman-temannya dari mereka yang tidak ikut ospek karena sudah berbagi cerita bersama. Nah, yang kedua, museum ini juga ngebantu untuk nge-build potensial demand dan maintain fanatisme. Jadi experience yang dihasilkan di 3 museum ini kan juga ngebangun potensial demand. Bahkan ketika produk yang dipamerkan masih jauh dari daya beli pengunjung saat itu gitu. Wah, saya sih nggak sanggup lah beli Porsche ya, belum sanggup, nanti mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi itu justru akan menumbuhkan bibit-bibit tadi gitu, bibit-bibit demand. Suatu saat ketika nanti saya punya uang, saya pingin punya itu gitu, dan mereka akan lebih besar kemungkinannya untuk membeli brand-brand tersebut ketika mereka sudah diekspos. Teknik ini juga yang bikin banyak brand melakukan aktivasi di sekolah. Selain untuk manfaatin anak-anak sekolah sebagai influencer bagi produk yang decisionnya itu di tangan orang tuanya, tapi juga untuk nanam bibit-bibit demand juga, sehingga nanti ketika mereka tumbuh besar, mereka tuh habis itu bisa lebih tertarik. Nah, terlebih sesuatu yang ditanamkan lebih dini akan dikenang dan diinginkan lebih besar dibanding yang tidak. Bagi mereka yang udah punya kesukaan terhadap brand ini, experience ini sangat powerful untuk memaintain kesukaan dan juga fanatisme. Persis gimana pecinta klub sepak bola ziarah gitu ya ke stadion sepak bola yang jadi kandang klub favoritnya. Fanatisme itu perlu dipelihara dan experience semacam itu ngebantu merawat fanatisme itu tadi. Ini bisa terjadi karena prinsip sensori marketing, bahwa segala experience yang melibatkan banyak sensori atau indera akan memberikan pengalaman yang lebih kaya, yang akan membantu membangun intensitas yang kuat. Dan yang tadinya biasa-biasa aja jadi suka, yang suka jadi amat sangat suka. Ini terjadi karena semakin banyak sensori yang terlibat, semakin banyak bagian otak yang terlibat, dan dari sana ketertarikan dan keterikatan terbangun. Nah, selanjutnya lagi adalah ya suka nggak suka dari museum ini juga mereka dapat keuntungan dari extend reach. Jadi experience yang paripurna yang dihadirkan oleh museum ini itu bisa ngebangun euforia yang pada akhirnya ngebangun rasa bangga bisa dapat kesempatan ada di sana. Terlebih lagi ketika brand-brandnya adalah brand yang punya gengsi, dan itu tentunya ngedorong pengunjung untuk foto, untuk posting di sosial media, sehingga reach dan exposure yang didapat pun semakin luas. Jadi kesuksesan dari museum ini kalau dilihat dari sisi marketing ya nggak bisa dinilai sebatas jumlah pengunjungnya aja kesuksesannya, tapi hingga berapa banyak sih pengunjung yang ngebagiin pengalaman ini ke orang-orang yang dikenal, baik melalui sosial media, cerita langsung, atau bahkan termasuk orang kayak saya yang bagiin ke ribuan audiens yang nonton podcast ini gitu, bahwa oh ada tempat seperti itu loh. Nah, itu dia. Nah, tapi apakah semua brand bisa begini gitu ya? Pasti ada aja yang komentar, ya itu kan BMW, Mercedes, Porsche gitu kan. Brand saya kan belum sekeren itu, nggak aplikatif dong buat brand saya gitu ya. Benar bahwa cara ini memang tidak aplikatif untuk semua brand dan produk.
Walaupun saya bisa tunjukin contoh brand Indonesia yang seharusnya udah bisa melakukannya gitu ya. Tapi syaratnya apa aja? Yang pertama adalah punya wow factor gitu ya. Siapapun bisa ngebuat museum, dan ya bikin museum itu kan gampang ya, bawa trafficnya yang susah. Maka dari itu brand yang punya wow factor lah yang bisa memanfaatkan ini. Jika brand yang Anda kelola secara experience nggak punya wow factor alias biasa-biasa aja, sulit untuk bisa menarik pengunjung ke museum ini kalau suatu saat Anda bikin museum tentang brand Anda gitu ya. Nah, experience di sini bisa dibagi dalam berbagai dimensi gitu ya. Desainnya di atas rata-rata, atau feature-nya di atas rata-rata, atau pengalaman menggunakannya di atas rata-rata, atau apapun itu gitu ya. Nah, dalam konteks 3 brand otomotif yang tadi saya kunjungin, wow faktornya terletak di semua poin tersebut gitu. Desainnya keren, feature-nya unggul, driving experience-nya juga nyaman gitu ya. Nah, kriteria kedua adalah brand harus punya social currency. Di samping experience yang wow, brand yang punya social currency akan lebih mudah memanfaatkan cara ini. Social currency ini kan tentang bagaimana brand atau produk itu bisa bikin orang punya rasa bangga, memiliki, merasakan experience atau sekedar berfoto dengannya gitu ya. Dan ketiga brand tadi, BMW, Mercedes, dan Porsche, setidaknya bikin orang Indonesia termasuk buat sebagian besar orang Indonesia ini termasuk brand yang punya gengsi. Mereka adalah brand yang ketika kita bisa memilikinya seolah-olah tuh kita naik kelas. Ini brand-brand yang kita bangga membagikan pengalaman kita di sana gitu ya. Nah, kriteria ketiga adalah punya story. Kembali lagi ke fungsinya. Museum adalah tentang di mana dokumentasi tentang cerita tersimpan dan ditampilkan ya. Di Indonesia ada Museum TNI, cerita tentang TNI, Museum Sains, cerita tentang ilmu pengetahuan, Museum Otomotif, dan cerita tentang perkembangan teknologi dan otomotif. Tanpa cerita, maka sulit untuk membuat museum. Pada akhirnya, cuma akan jadi pameran ketimbang jadi museum gitu. Dan daya tariknya nggak akan sebaik museum. Nah, semua brand memang, semua brand ini yang 3 itu tadi ya, memang punya story. Mereka udah ada di market ratusan tahun, udah jual mobil yang mereka hasilkan dan pasarkan. Mereka juga udah ngelewatin banyak pasang surut, naik turun gitu ya. Dan naik turun itulah yang membuat dramanya menarik. Untuk bisa ngebangun museum, brand butuh story yang dramatis dan story di mana mereka teruji, mengalami pasang surut, naik turun, dan itu terpenuhi sama mereka. Kalau begitu, apa ada brand lokal yang bisa ngebangun museum? Mengingat pembandingnya adalah 3 brand otomotif yang sangat bergengsi ya. Jawabannya ada gitu ya. Menurut saya ada beberapa brand yang bisa membangun museum ini. Yang pertama adalah Indomie. Indomie itu memenuhi kriteria untuk bisa punya museum sendiri, punya wow faktor dari rasanya yang begitu dicintai, punya social currency ketika disajikan dalam format seperti ini. Saya ngebayangin ya museum Indomie ini, di mana nanti pengunjung mulai datang ke sana nyicipin berbagai macam pilihan rasa Indomie yang pernah ada gitu, yang bahkan udah nggak dijual di luar, itu diproduksi di sini. Juga berbagai macam racikan Indomie yang biasa diolah oleh orang Indonesia gitu. Ada yang dicampur telur, dicampur kornet, keju, dibuat jadi mie Bangladesh dan lain sebagainya. Jadi Indomie jelas punya cerita yang bisa dieksplor dan menjadi menarik diceritakan gitu ya. Hal yang sama juga bisa diaplikasikan pada berbagai produk F&B asli Indonesia, museum kopi kapal api mungkin, museum Padang sederhana mungkin gitu. Tapi juga bisa juga misalnya di kategori lain ada brand batik keris yang dikenal sebagai batik kelas mall. Batik keris ini kan juga memenuhi kriteria untuk bisa membangun experience semacam ini. Mereka punya wow factor, experience kelas batik untuk pengunjung mungkin, hingga program membatik. Mereka jelas punya story dan mereka bisa ngebangun social currency dari sana. Nah, yang ketiga yang juga nggak kalah adalah brand Bluebird gitu ya. Bluebird ini juga salah satu brand asli Indonesia yang punya reputasi luar biasa. Bluebird juga memenuhi berbagai macam kriteria yang tadi saya sebutin di awal. Experience yang didesain sedemikian rupa sehingga punya wow factor dan social currency gitu. Misalnya bisa dibikin experience jadi driver Bluebird untuk satu trip aja gitu ya. Jadi pengunjung bisa ngerasain jadi driver Bluebird tuh kayak apa sih. Terus experience menjadi pengatur order Bluebird tuh gimana. Bahwa yang ngatur tuh nggak semudah itu juga gitu. Dan masih banyak lagi. So kesimpulannya, banyak cara untuk membangun engagement dan experience antara brand dan konsumen. Dengan bermodalkan kreativitas, berbagai macam experience yang menarik untuk konsumen jadi bisa diciptakan. Yang pada akhirnya bukan sekedar jadi aktivitas yang biasa, melainkan kesempatan untuk membangun cerita bersama, membangun potensial demand, hingga memperluas exposure dan benefitnya pasti untuk brand. Dan itu menjadi bibit-bibit untuk membuka jalan menuju cult branding. So, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat brand Anda dan brand-brand lain yang juga sudah dekat ke kriteria yang ada. Dan seperti biasa ada kuis pertanyaannya sebagai berikut.
Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.